Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang aku sayangi dan aku banggakan, melanjutkan pertemuan yang lalu untuk pelajaran hari ini. Tapi sebelumnya kita awali dulu dengan bacaan bismillah. Mudah-mudahan hari ini berjalan dengan lancar dan anak-anak bisa memahami materi yang akan saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang aku sayangi dan aku banggakan, untuk materi pelajaran hari ini adalah sebagai berikut. Sekarang subbab B untuk bab 1, yaitu gerakan-gerakan yang menyimpang dengan paham aswaja. Usaha mengidentifikasi paham atau gerakan yang menyimpang. Biasanya gerakan atau paham yang menyimpang itu mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, hulu, yaitu bentuk ekspresi manusia yang berlebihan dalam menanggapi persoalan, sehingga tercermin dalam sikap-sikap di luar batas norma dan kemanusiaan, atau bisa dimaknai dengan fanatisme. Yang kedua, tatarruf, sikap berlebihan karena dorongan emosi yang berdampak pada empati berlebihan dan acuh keterlaluan dari masyarakat. Ini juga dimaknai dengan terlalu fanatisme, karena orang kalau sudah senang melupakan kebenaran. Yang ketiga yaitu irhab, yaitu terlalu mengundang kekhawatiran karena terjadi pembenaran kekerasan atas nama agama atau paham tertentu. Ini yang sering kita maknai dengan anarkisme, ya. Kemudian firman Allah, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illal haqq. Anak-anak, tolong diharapati yang betul, ya. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illal haqq. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Ini sebagai batasan dari adanya ciri-ciri khas paham atau gerakan yang menyimpang tadi. Selanjutnya, di dalam hadis Rasulullah dijelaskan bahwa di akhir zaman itu nanti Islam akan terpecah menjadi 73 golongan dan hanya satu yang masuk surga, yaitu Ahlu Sunnah wal Jamaah, termasuk NU. Di Indonesia banyak sekali aliran-aliran sesat. Di antaranya ini berasal dari faham Wahabi atau Wahabiyah, yang di Indonesia itu bisa menjelma macam-macam. Ada yang menjelma menjadi Muhammadiyah, Jamiatul Khair, Persis, dan sebagainya. Mereka ini adalah faham anti madhab. Munculnya dari Arab Saudi yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali. Itu lahirnya di Ayyubah. Kemudian bagaimana mereka bisa menguasai Arab Saudi? Karena pada tahun 1924, ya, di Arab Saudi itu pada waktu itu dipimpin oleh Raja Syarif Hussein dan Muhammad bin Saud atau
Abdul Aziz bin Sa'ud atau sering kita sebut dengan Ibnu Sa'ud, penganut faham Wahabiyah, berhasil menggulingkan Raja Syarif Hussein. Sehingga akhirnya sejak saat itu Arab Saudi berfaham Wahabi. Adapun karakteristik faham Wahabi yang bertentangan dengan faham Aswaja, misalnya lebih mengedepankan dalil naqli daripada dalil akli. Di kode karo nganggo Quran tok, tapi ora gelem nganggo akal pikiran. Quran hadis tok, tapi ora ditafsiri nganggo akal. Yang kedua, mengingkari ijma dan qiyas. Jadi mereka itu tidak berdasarkan kepada dasar hukum ijma dan qiyas. Nah ini kalau kita kaitkan dengan yang pertama dan kedua, bisa jadi orang kalau tidak ahli dalam menafsiri Quran hadis, maka kejadiannya adalah bukan kebenaran Al-Quran, tetapi justru kesesatan Al-Quran dan Al-Hadis. Hati-hati. Yang ketiga, tidak membolehkan taklid. Padahal di dalam NU malah harus taklid, orang awam harus taklid. Memvonis kafir orang yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Ya ini wajar lah. Masa misalnya orang bersumpah demi pohon beringin yang besar, ya tidak boleh. Ya. Menghukum kafir yang bernazar untuk selain Allah. Ya, jelas masa minta kaya kepada jin. Melarang bertawasul melalui perantara nabi, aulia dan orang-orang soleh. Nah ini salah. Karena di dalam NU malah dianjurkan untuk bertawasul menggunakan perantara. Contohnya ya dalam prakteknya adalah ziarah ya atau menggunakan perantara para wali. Kemudian mengkufurkan umat Islam yang tidak sepaham dengan ajarannya. Wah ini biasa, fanatisme namanya. Orang kalau sudah senang pada ajaran dan pahamnya, maka dia akan menganggap paham yang lain itu kufur atau kafir. Kemudian menuduh pengikut paham Asy'ariyah dan Maturidiyah, ya, bukan sebagai paham Aswaja. Padahal paham Asy'ariyah dan Maturidiyah itu adalah jelmaan dari atau awal dasar dari paham Aswaja. Kemudian menganggap pelaku Aswaja sebagai pelaku bid'ah dan akan menjadi penghuni neraka. Nah, ini jelas ajaran yang tidak benar. Kemudian warga NU harus waspada jika ada paham yang mempunyai ciri-ciri di atas, ya. Misalnya paham yang beredar di Pakistan ada Al-Qaeda, kemudian di Afghanistan ada Taliban. Ini bisa anak tambah itu Al-Qaeda di Pakistan, di Jazirah Arab ya. Al-Qaeda itu luas itu jangkauannya, bisa juga kemana-mana itu. Tokohnya sudah terbunuh itu. Kemudian Taliban, kalau Taliban itu di Afghanistan, Abu Sayyaf itu di Filipina, kemudian ISIS itu di Syria dan Irak. Kemudian paham yang kedua adalah paham Ahmadiyah, pendirinya Mirza Ghulam Ahmad, lahirnya di Qadian. Dia ini mengaku seorang nabi. Dalam Islam seorang nabi, ya, mengaku seorang nabi. Dalam Kristen dia mengaku dirinya Isa Al-Masih atau Sang Juru Selamat, sama dengan Yesus. Setelah usianya 54 tahun, bahkan dia mengaku sebagai nabi terakhir setelah Rasulullah, bahkan penerima wahyu. Ini jelas tidak benar. Cuman sayangnya paham Ahmadiyah ini juga masuk ke Indonesia, yaitu setelah Perang Dunia Pertama. Ya. Dan itu sangat sulit dihilangkan karena di Indonesia sudah berkembang kemana-mana. Adapun karakteristik itu watak, ya, wataknya.
yang bertentangan dengan paham aswaja. Misalnya Mirza Ghulam Ahmad ini mengaku nabi terakhir, mengaku Isa yang dijanjikan, kemudian syariat Islam itu dianggap belum sempurna dan disempurnakan oleh syariatnya dia. Hadrat Mirza Ghulam Ahmad ini adalah nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, ini ajaran yang bertentangan ini. Memiliki kitab suci sendiri dengan nama Tadhkirah, ya, yang dianggap oleh mereka sucinya sama dengan Al-Quran. Tapi pernah terjadi diskusi panjang tokoh Ahmadiyah dengan tokoh NU. Ternyata orang Ahmadiyah tidak bisa menjawab Tadhkirah itu kitab apa, karena mereka menganggap itu adalah intisari dari Al-Quran, padahal itu kitabnya sendiri, bukan Al-Quran. Maka di kalangan Islam sendiri, paham Ahmadiyah ini dianggap bukan Islam. Mereka juga mempunyai tempat suci, yaitu Qodiyah dan Rohbah di India ya. Ini. Kemudian yang terakhir yaitu paham Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Pendirinya adalah Ahmad Mossadegh. Ini yang juga mengaku dirinya sebagai nabi atau Mesias. Mesias dalam agama Kristen. Bahkan dia dianggap telah melakukan penistaan terhadap Islam, sehingga dia juga dihukum, ya, dihukum. Setelah menyatakan dirinya tobat dan setelah dia keluar dari penjara selama berapa itu 4 tahun, dia membuat berpola lagi dengan mendirikan faham baru dengan nama Milah Abraham dan Gavatar, Gerakan Fajar Nusantara, yang pusatnya ada di Kalimantan. Tapi alhamdulillah faham Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang kemudian menjelma menjadi Gavatar ini dapat dihapus atau dibuang. Adapun karakteristiknya, mereka tidak mewajibkan sholat. Kalau sholat itu wajib itu, berarti mereka tidak menggunakan Al-Quran. Padahal Al-Quran menyebutkan aqimus sholat wa atuz zakat. Tidak wajib puasa Ramadan, enak ini. Warak terus sebenarnya. Ya. Kemudian syahadatnya juga berbeda. Ya, saya pernah mengutip syahadatnya itu begini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Ahmad Mossadegh, ya, Rasulullah. Ya, wah itu jenis orang sesat. Kemudian yang bukan kelompok mereka dianggap kafir. Nah, ini juga kesalahan yang hampir dilakukan semua paham-paham sesat itu, yang mengatakan kalau tidak kelompoknya dianggap kafir. Rangkumannya bisa kamu pelajari sendiri. Itu rangkuman dari materi subbab yang pertama. Ya, evaluasi. Nah, evaluasi ini bisa anak-anak nanti di screenshot atau ditulis ulang. Setelah ditulis ulang di Google Classroom, bisa kamu kirim melalui Google Classroom. Ya, di situ kamu tulis, kemudian beri jawaban. Ya, yang pertama jelaskan secara singkat hubungan antara NU dengan aswaja di bidang tauhid, fikih dan tasawuf. Yang kedua, mengapa warga NU harus mengikuti paham aswaja. Yang ketiga, sebutkan 4 mazhab yang berhaluan aswaja. Yang keempat, bagaimana cara agar tidak terjerumus ke dalam gerakan atau aliran yang menyimpang dari aswaja. Terakhir, sebutkan gerakan-gerakan yang berkembang di Indonesia dan bertentangan dengan paham aswaja. Ya, tulis ulang dan kirim via Google Classroom. Demikian tadi pembahasan materi hari ini. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan Alhamdulillah.
Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.